Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mardalenisa dari kelas 3CA akan menjelaskan pengenalan perintah dasar Linux. Pertama, kita masukkan username dan password. Jika sudah login, langsung saja kita masukkan perintah-perintahnya. Yang pertama, ID. ID akan menampilkan identitas diri, nomor ID, dan grup ID. Kedua, hostname. Hostname merupakan perintah dasar pada Linux yang dapat Anda gunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Jika menggunakan i kecil di akhir command, maka yang akan ditampilkan adalah alamat IP jaringan dan MAC address-nya. Sedangkan jika menggunakan i besar, maka hanya menampilkan alamat IP jaringannya saja. Adalah akronim dari Unix. Jika hanya mengetikkan uname saja, maka yang akan muncul hanya nama sistem operasinya saja. Sedangkan jika menambahkan uname -a pada akhir komen, maka akan muncul nama mesin, versi kernel yang dipakai, tanggal instalasi, dan jenis arsitektur sistem operasi. 4. Who. Perintah dasar Linux ini digunakan untuk menampilkan user pada saat ini dipakai. User add. User add adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru. Misalnya, kita ketikkan sudo add user Mardalenisa. User telah berhasil dibuat. Setelah itu, kita akan disuruh masukkan password. SU untuk mengganti user ID. Contohnya SU username. Di sini saya mengetikkan SU ninis atau menjadikan user pada saat itu menjadi super user. Userdel. Userdel untuk menghapus akun user. Ketik sudo userdel Mardalenisa. Yang ke-8, clear. Clear digunakan untuk membersihkan jendela terminal. Jadi, isi jendela terminal akan kosong. Yang ke-9, pwd command. Perintah dasar Linux pwd berfungsi untuk mencari path dari direktori folder yang Anda gunakan saat ini. Perintah ini akan mengembalikan path yang absolut atau penuh yang pada dasarnya merupakan path semua direktori yang diawali dengan garis miring depan. Yang ke-10, df command. Untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system, gunakan perintah df. Laporan yang diberikan hadir dalam bentuk persentase dan satuan KB. Bila ingin melihat laporan berupa 1 MB, ketik df strip m. Yang ke-11, sudo command berfungsi untuk menjalankan task yang memerlukan hak akses administratif atau root. Namun, kami tidak menyarankan penggunaan command sudo untuk task harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Yang ke-12, du command. Du merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Hanya saja untuk format ringkasan. Penggunaan disk yang ditampilkan berupa nomor blok disk alih-alih format ukuran pada umumnya. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte, ditambahkan argumen -h ke baris perintah.
Yang ke-13, head command. Perintah head digunakan untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default, perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama. Namun, jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda. Misalnya, jika Anda hanya ingin menampilkan 3 baris pertama, ketik head min n 3 pso marda .txt. Yang ke-14, tab command. Sebagai terminal yang setara dengan task manager di Windows, command tab akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dengan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan resource sistem sangatlah disarankan, terutama ketika Anda harus mencari tahu mana proses yang perlu dimatikan karena terlalu banyak menggunakan resource. Yang ke-15, history command. Kalau sudah lihai menggunakan Linux, Anda bisa menjalankan ratusan command atau perintah setiap hari. Misalnya, penggunaan command history untuk mengecek kembali review command yang sudah ditambahkan sebelumnya. Yang ke-16, PS untuk menampilkan snapshot proses yang sedang berjalan. 17 adalah date untuk menampilkan tanggal hari ini. Man atau perintah untuk melihat panduan, melihat kegunaan dari perintah, atau melihat buku manual dari sebuah program, misalnya man apt. Yang ke-19, help untuk panduan ringkas. Hampir sama kegunaannya dengan man, akan tetapi hasil dimunculkan lebih ringkas daripada menggunakan perintah man. Ketikkan saja help. Yang ke-20, nano. Perintah digunakan sebagai text editor yang tidak perlu membuka jendela baru. Hampir sama dengan V, namun lebih praktis. Di sini saya menambahkan kata D3, teknik, dan komputer. Yang ke-21, cat untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Untuk menjalankan command ini, ketik cat yang kemudian diikuti dengan nama dan ekstensi file. Sebagai contoh, cat file .txt. Yang ke-22 adalah ls. ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Secara default, command ini akan menampilkan isi dari direktori yang Anda gunakan saat ini. ls-r akan membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. ls-a akan menampilkan file yang tersembunyi. ls-al akan membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi mendetail seperti permission, hak akses, ukuran, size, pemilik owner, dan lain-lain. Kolom 1 terdapat informasi seperti permission atau hak akses. Kolom 2 link file. Kolom 3 pemilik atau owner. Kolom 4 owner group. Kolom 5 ukuran file. Kolom 6 bulan pembuatan. Kolom 7 tanggal pembuatan. Kolom 8 waktu pembuatan. Dan kolom 9 nama file. Yang ke-23 adalah touch. Touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Sebagai contoh, ketik touch /home/nini/marda folder/web.html untuk membuat file HTML berjudul web di bawah direktori marda folder.
Yang ke-24 adalah mkdir command. Untuk membuat direktori baru, Anda bisa menggunakan perintah dasar Linux mkdir. Sebagai contoh, jika Anda mengetik mkdir musik, direktori baru yang muncul disebut musik. Beberapa command mkdir tambahan. Untuk membuat direktori baru di dalam direktori lain, gunakan command dasar Linux mkdir musik/new file. Gunakan opsi p parents untuk membuat direktori di antara dua direktori yang sudah ada. Misalnya, mkdir -p musik/2020/new file untuk membuat file baru 2020. Yang ke-25 adalah mv. mv untuk memindahkan file, meskipun sebenarnya bisa digunakan untuk mengganti atau mengubah nama file. Argumen yang ada di mv serupa dengan argumen yang ada di perintah cp. Ketik mv, nama file, dan direktori tujuan. Contoh, mv psotecom.txt/home/mini/marda folder. Yang ke-26 adalah cd command untuk menjelajahi file dan direktori Linux. Berikut beberapa jalan pintas shortcut untuk memudahkan navigasi. cd
dengan 2 tanda titik untuk memindahkan satu direktori ke atas. cd jika ingin langsung membuka folder home. cd min dengan tanda penghubung untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Yang ke-27 adalah rmdir command. Jika ingin menghapus direktori, gunakan perintah rmdir. Namun, rmdir hanya boleh digunakan untuk menghapus direktori kosong. Di sini saya menghapus direktori musik, tetapi tidak bisa karena pada direktori musik memiliki isi di dalam direktorinya, sedangkan rmdir hanya boleh digunakan pada direktori yang masih kosong. Yang ke-28 adalah locate. Locate digunakan untuk mencari file. Ketik locate miss. Perintah grep, perintah dasar Linux lain yang sangat berguna untuk menyelesaikan taks harian adalah grep. Dengan command ini, Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, ketik grep marda pso marda untuk mencari kata marda di file notepad. Baris yang memuat kata yang dicari akan ditampilkan sepenuhnya. Perintah selanjutnya chmod command. Chmod adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses file dan direktori. Ketik chmod 777 pso marda. Perintah selanjutnya adalah chmod command. Chmod adalah perintah dasar Linux lainnya yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses file dan direktori. Ketik chmod 777 pso marda. Perintah selanjutnya adalah du. Du digunakan untuk menampilkan ukuran file. Ketik du pso marda. Perintah selanjutnya awk untuk memindahkan teks. Perintah ini digunakan untuk memindahkan teks dan memproses bahasa. Selanjutnya perintah wc. WC digunakan untuk menampilkan baris baru, kata, dan byte pada sebuah file. Ketik wc pso marda. Perintah selanjutnya sort. Sort digunakan untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Ketik sort pso marda.
Perintah selanjutnya adalah set. Set digunakan untuk memfilter teks pada sebuah file dan menggantinya dengan teks yang baru. Ketik set kutip p kutip pso mardah. Selanjutnya perintah div command. Div adalah perintah dasar Linux yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Setelah menganalisis file, perintah ini akan menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak cocok. Programmer sering menggunakan command ini ketika mereka perlu membuat perubahan program, alih-alih menulis kembali semua kode source. Format paling sederhana dari command dasar Linux ini adalah div file1.txt, file2.txt. Di sini saya menuliskan div pso mardah.txt. Perintah selanjutnya adalah tar command. Tar merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Format file Linux yang serupa dengan format zip, di mana tindakan kompresi bersifat opsional. Ketik tar min cvf mardah folder tar mardah folder. Perintah selanjutnya adalah ifconfig untuk melihat IP. Melihat IP yang sedang terkoneksi dan network device apa saja yang tersedia. Perintah selanjutnya adalah ping command. Command ping berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server, misalnya dengan menambahkan ping localhost. Command akan mengecek apakah Anda sudah terhubung ke localhost atau belum, dan juga mengukur waktu respon. Kalau sudah selesai, masukkan perintah reboot untuk menjalankan perintah restart.